Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, jadi di video kali ini saya mau nge-share pengalaman saya yang saya rasain setelah main kirian di motor Beat saya ini. Nah jadi untuk spesifikasinya apa aja yang diganti. Yang pertama, roller diganti menjadi 12 gram rata. Lalu rumah roller satu set sudah dikerok jalur rollernya dan juga dibubut 13,5 derajat. Lalu per CVT menggunakan 1500 rpm dan juga per gandanya sama menggunakan 1500 rpm. Nah, jadi di sini saya mau nge-share apa aja yang saya rasakan perbedaannya antara yang masih Orion dengan yang sudah diganti sekarang ini. Oke, kita nyalain dulu. Kalau untuk posisi nyala seperti ini gak ada perbedaannya, sama aja dari segi suara. Tapi di sini dari suara CVT menurut saya agak sedikit kasar gitu. Cuma itu ya normal kalau kasarnya enggak parah. Nah oke, untuk perbedaan yang saya rasakan yang kedua adalah ketika motor diam, lalu pas kita buka gas itu motor gak langsung maju tapi agak ngegerung dulu. Kayak gini nih, kedengar gak ya? Nah, nggak langsung maju ini motor tapi ngegerung dulu. Tuh, ini nggak direm, nggak ditahan juga sama kaki. Nah, jadi pas lagi diam gini kita buka gas. Tuh, suara motor ini kedengar ngegerung dulu, nggak langsung maju, nggak kayak pas masih Orion. Nah oke, jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, jadi ketika posisi diam gini pas kita mau maju kita buka gas, ini motor gak langsung maju tapi ngegerung dulu tuh. Beda pas sama Orion, ngegas dikit juga udah maju. Nah itu penyebabnya adalah penggunaan dari per CVT yang tingkat kekerasannya itu 1500 rpm. Kenapa bisa begitu? Ya karena menurut pengetahuan saya gitu dari channel sebelah, katanya jadi si motor ini tuh bakalan maju ketika RPM nya sudah nyentuh 1500. Nah makanya tadi ngegerung dulu, jadi RPM nya itu nunggu 1500 dulu baru maju. Itu berdasarkan yang saya tahu dari channel bengkel yang pernah saya tonton, saya lupa lagi namanya. Nah di sini kita akan tes ke tanjakan. Biasanya lewat tanjakan ini tuh saya harus ancang-ancang dulu pas masih standar. Ini posisi boncengan. Nah ini tanpa ancang-ancang. Nah perbedaan yang saya rasakan juga pas di tanjakan ini, si suara mesin motor lebih terdengar ngegerung. Mungkin bisa kalian dengar sendiri, tapi ini masih bisa ngebut loh. Nah barusan pas saya tes di tanjakan, ngegas juga baru sedikit udah nanjak tanpa ancang-ancang dulu. Nah jadi settingan yang saya pakai itu settingan akselerasi, fungsinya ya buat nambah tenaga, nambah akselerasi. Jadi enak buat ngelewati tanjakan, buat nyalip-nyalip mobil. Pokoknya mantap. Nah oke, kita lanjut lagi. Di sini perbedaan yang saya rasakan yang selanjutnya adalah pertama, pas kita saat ngegas gini lalu kita lepasin gasnya, itu engine brake-nya lebih nahan, lebih kerasa. Beda sama yang pas Orion, pas dilepas gas itu apa ya, kurang berasa gitu engine brake-nya. Nah ini pas kita lepas gas gini nggak direm juga, nahannya lumayan.
Nah jadi enaknya itu pas lagi di turunan gini kita gak perlu gak perlu ngerem juga. Ini udah nahan gitu dari engine brake. Jadi tanpa direm pun ini pakai engine brake doang udah nahan gitu, lebih cepat ke berhentinya. Nah untuk perbedaan yang saya rasakan selanjutnya adalah ketika kita berjalan lambat terus kita lepasin gas, nah motor lebih cepat netral tuh di kecepatan segini enggak ngunci engine brake. Tuh ini motor langsung lepas engine brake-nya, jadi pas di kecepatan segitu tuh lebih cepat ke netralnya. Kita minggir dulu. Nah yang terakhir ini yang paling dapat kita rasakan perbedaannya, yaitu dari suara mesin. Dari suara mesin terdengar lebih ngegerung dan juga kasar. Kita tes ya. Nah mungkin bisa terdengar di kamera, ini suara mesin lebih terdengar ngegerung, ditambah juga bodi motor kerasa getar. Itu yang saya rasakan. Wah hujan Nah ketika pas masuk tanjakan gini si suara mesin lebih terdengar nyaring ngegerungnya. Pokoknya beda banget sama pas yang masih Orion. Tapi ini enak, di tanjakan gini juga bisa lari kenceng. Wow. Nah oke lanjut, banyak banget yang mempertanyakan soal ini, yaitu dari segi pemakaian bahan bakar, apakah lebih boros atau enggak. Jujur selama saya pakai gitu, saya gak bisa ngebedain boros atau enggaknya. Soalnya menurut saya sama aja kayaknya. Tapi kata orang-orang yang udah pernah nyoba, ada yang bilang irit, ada yang bilang boros. Tapi lebih banyak yang bilang irit sih daripada borosnya. Kalau nanya saya kurang saya kurang ngerasain ini boros atau enggaknya. Soalnya gak beda jauh sama pas masih standar untuk penggunaan bahan bakarnya. Alasan kenapa bisa irit katanya dikarenakan penggunaan roller yang ringan membuat si kerja mesin itu lebih ringan untuk menggerakkan area CVT katanya. Jadi si kinerja mesin itu gak terlalu berat, makanya akselerasinya pun menjadi lebih dapat. Itu juga yang bisa menyebabkan si penggunaan bahan bakar irit katanya. Nah yang nolowong di mananya? Meh bisa ngeblok deui belok sugan jalan tengah lewong. Wah hujan. Hujannya gede katingal iki yuk.